Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir. Sekarang kita masuk surat Al-Buruj. Surat apa? Al-Buruj. Dia termasuk surat Makkiyah, berarti turunnya sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayatnya di sini ada 22. Surat apa? Al-Buruj. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Wawunya di situ digunakan untuk sumpah, berarti artinya demi. Demi langit, as-samaa'i langit. Dan waw qasam termasuk ya huruf jar. Makanya dibaca was-samaa'i. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun dari makhluknya, karena tuntutan hikmah yang sedang dibicarakan atau topiknya apa. Berbeda dengan kita manusia, tidak boleh bersumpah kecuali harus menggunakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan was-samaa'i, demi langit. Zati itu bermakna memiliki untuk perempuan. Kalau laki-laki zu malin, yang memiliki harta. Zu waladin, dzur rahmah. Tapi kalau dianya muannas, maka pakainya apa? Zati. Jadi Allah bersumpah demi langit zatil buruj, yang memiliki buruj. Kita lihat tafsirnya kalimat apa? Buruj. Buruj adalah manazilus syamsi wal qamar. Manazil itu tempat singgah, tempat menetap, atau bahasa mudahnya dia jadi pos. Jadi buruj diartikan yang memiliki gugusan. Kalau mungkin dulu pernah pramuka ya, antum gugus berapa? Gugus 1, gugus 2. Nah, kalau banyak namanya gugusan. Ya, paham ya? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit yang memiliki gugusan bintang. Maksudnya adalah manazil asy-syamsi wal qamar, tempat singgah. Apa bahasa enaknya? Kayak terminal lah. Antum pernah naik busway, mungkin dari Kalideres sampai mana? Sampai Ragunan misalkan. Ada apa namanya? Shelter atau halte ya, buncit, halte ini dan seterusnya. Ya. Jadi itulah mana dari apa? Al-Buruj. Jadi dia adalah manazil, tempat atau pos, terminal buat matahari dan bulan yang jumlahnya 12 burj. 12 burjan atau 12 gugusan. Yang disebut nanti di dunia astronomi, kalau astronomi bagus ya, melihat, mengamati perbintangan, mengamati orbit, mengamati pergerakan, itu disebut dengan ilmu apa? Astronomi. Ini yang dibolehkan, karena di situ nanti bisa menghitung waktu, musim apa, kemudian bisa menunjukkan arah. Ya, yang terlarang adalah astrologi. Ya, dan 12 bintang ini kalau di versinya orang-orang apa namanya? Barat lah ya. Mohon apa saja dia? Hah? Ada yang hafal? Hah? Ayo, ada yang hafal nggak? Di sini bahasa Arabnya al-hamal, itu Aries.
Ya, al-amal Aries. Kemudian Ats-Tsaur. Tsaur itu Taurus. Taurus. Al-Jauza itu Gemini. Ya, kita bukan main perbintangan ya. Ini pernamaan pos-posnya. Sedih ya. Ya. Kemudian yang ketiga As-Saratan, Cancer. Yang gambar kepiting itu. Al-Asad, apa Asad? Leo. Kemudian Sumbulah seperti gandum itu Virgo. 5 apa 6 sudah? Hamal, Tsaur, Jauza, Saratan, Asad, Sumbulah, Mizan, Libra. Kemudian Akrab, Scorpion atau Scorpio ya. 9 Al-Qaus, Sagittarius, gambar panah. Ya, Al-Jadyu, Capricorn, apa tuh namanya itu? Al-Dalu, Aquarius, dan Al-Hut, Pisces. Nah, itu disebut dengan ya buruj. Mahfum? Jadi ada 12 gugus yang di situ matahari dan bulan melewatinya. Ini belajar ilmu falak sedikit ya. Apa namanya? 12 ini gugus ini nanti juga diberi nama rasi. Kenapa rasi? Karena setiap gugus ini dia memiliki ini gambaran-gambaran orang terdahulu. Ya, wailah namanya itu saja sudah 12. Nanti setiap gugus ini punya kayak apa sih namanya? Bintang-bintang. Ditarik ke sini, ditarik ke sini. Oh, seperti mizan ini, seperti timbangan. Akhirnya dikasih namalah ini versi-versi orang Yunani dulu. Oh, setelah dibikin gini, oh kok bentuknya kayak singa. Akhirnya disebutnya apa? Leo. Ya, setelah dibikin begini kok kayak ikan. Dikasihlah nama Pisces. Ya, Pisces atau Pisces, nah pokoknya itu. Ya. Nah, 12 bintang ini, 12 gugus ini, sekali lagi paham ya, buruj tadi apa? Gugusan. Yang dia menjadi pos, menjadi tempat singgah matahari dan bulan. Disebutkan ya bulan itu singgah di setiap gugus 2 hari ya ditambah 1/3 hari. Berarti berapa lama? 2 hari ditambah 1/3. Berarti 2 hari 8 jam. Ya, kan gugus kan gampangnya gini aja, ngeliat jam aja. Ngeliat jam. Jam ada berapa? 12. Nanti yang pertama tadi dapat yang pertama tuh domba, yang gambarnya domba. Al-muhim lah itulah 1, 2, 3. Anggap bulan itu gak jarum panjang. Kalau matahari jarum pendek. Kenapa? Karena bulan itu ya ibaratnya stay itu singgah atau dia berjalan lah, bukan singgah, yasir bahasa Arabnya, berjalan di satu gugus itu menghabiskan waktu 2 hari 1/3 ditambah 2 hari 2 hari ditambah 1/3 berada di satu pos, pindah ke pos lagi ya 2 hari tambah 1/3, akhirnya 12 dikali 2 tambah 1/3 28 hari. Jadi bulan itu mengitari gugusan ini, burj ini selama 28 hari. 2 harinya mana? Ya disebutkan dia mustatir, sembunyi. Makanya ada masa bulan itu nggak kelihatan. Berapa lama? Paling lama 2 hari. Makanya nanti ya ada yang 30 hari, ada yang 29. Hitungannya kan Qamariah. Kalau nggak 29 berapa? 30. Ya, kalau 31 nanti hitungannya apa? Samsiah. Nah, kalau matahari di setiap apa? Di setiap gugus ya berjalan dia, karena dia kan makin panjang dia. Kalau makin panjang berarti makin apa? Makin lama apa makin cepat? Makin lama. Kayak antum tawaf. Ya, mana cepat dekat Ka'bah sama di lantai 3? Hah? Yang paling cepat di lantai paling bawah dekat lagi. Apalagi kalau sepi. Nah, sekarang balapan sama yang di atas.
Ya mungkin setengah jam baru satu putaran antum. Janganlah, jangan setengah jam, kelamaan lah, 20 menit lah, jalan santai aja jalan. Wah 20 menit bismillah jalan. Nah matahari ini akan yasir berjalan di setiap gugus 30 hari. Nanti berapa bulan dia? 1 bulan. Ya, jadi berapa bulan totalnya nanti sampai dari titik 1, gugus 1, entah apa tadi namanya yang pertama? Aries. Jadi Aries itu ya gugusan yang pertama. Aries gugus pertama, terus sampai terakhir Pisces itu setahun. Ya, entah bagaimana muternya, nanti belajar lagi ilmu astronomi. Ya, intinya Allah mengabarkan langit itu memiliki gugusan. Gugusannya ada berapa? 12. Itu penamaan aja ya. Dan kita belajar bukan astrologi nih. Kalau astrologi minimalnya jatuhnya set kecil. Bintang lu apa? Leo. Bentar gue lihat dulu. Wah, oh rezeki seret hari ini katanya. Jodoh apa? Iya, berbinar-binar. Dulu ya, kalau anak-anak muda zaman 90-an mungkin yang belum ada gadget, beli tabloid, yang dicari pasti apa? Zodiak. Lah ini yang minimalnya jatuhnya syirik kecil kalau dia menjadikan itu sebab. Tapi kalau dia meyakini itulah yang mempengaruhi dompet saya, mempengaruhi jodoh saya, rezeki saya, sial atau enggaknya, wah jatuh dalam masalah apa? Syirik besar. Ya, ketahuannya gimana? Nih kalau mau bulan terbit, kalau terang ya, nanti di sebelah kanannya itu ada rasinya. Misalkan rasi Leo, nanti ada titik-titik bintang itu, kalau ditarik-tarik ininya seperti gambar apa? Singa. Ah, berarti dia lagi rasi apa si bulan ini? Rasinya Leo. Nah, kalau sekarang kita lagi di rasi apa? Ayo deh. Musim dingin, kalau musim dingin rasi apa biasanya? Scorpion, enggak, Capricorn. Ya, kalau lagi musim dingin apa? Capricorn. Berarti sekarang matahari ini mau lagi di masanya apa? Capricorn. Kita hitungnya di matahari ya. Lagi di masa apa? Capricorn. Nanti musim dingin. Karena orang dulu kan untuk memanen atau untuk nanam, untuk berlayar, untuk menentukan apa? Lihat rasi apa? Rasi bintang. Yang disebut tadi astronomi. Jadi biar dia tahu kalau lagi musim dingin nanti jangan berkebun, nanti bisa apa nanti? Ya rusak nanti kebunnya. Ya di musim semi mungkin dia menanam, nanti di ini dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ilmu apa? Astronomi. Ya kalau dulu anak kecil ya sering ngelihat banyak bintang. Sekarang nggak tahu ya kenapa nggak ada bintang. Ya, apa udah jarang lihat ke atas? Dulu pulang sholat maghrib aja, ya lihat ke atas, masya Allah banyak sekali bintang. Ya, dan pertama kali anda lihat bintang banyak sekali itu di Lombok. Ya, pas di gunung itu ngeliat, masya Allah bertaburan bintang-bintang luar biasa. Perasaan nggak ada ini di Jurumudi bintang ini, banyak sekali bintangnya. Ya, nah ini ya menunjukkan alam semesta ini begitu luas, begitu besar. Ya, makhluk Allah bukan hanya kita, tapi ada yang namanya apa? Matahari, bulan, dan semuanya beredar di porosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur mereka. Allah yang apa namanya tadi menjalankan mereka, dan tidak ada satupun yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsinya banyak buat kita manusia. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ya buruj ini, bintang-bintang ini sebagai zina. Ya dalam surat Al-Mulk apa? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dikatakan bintang itu masabih, bintang-bintang. Yang kedua untuk rujuman lisyayatin. Jadi syaitan ini sukanya mencuri berita dengan cara berundak-undak. 1, 2, 3 terus naik sampai ke atas. Mencuri apa? Berita. Kalau antum pengen tahu gambarannya ya pendekatan saja. Kayak main ke terminal 2 atau terminal 1 bandara. Itu ada patung yang berundak-undak tuh. Terminal berapa itu? Orang bandara sini nggak ada. Ya betul sebenarnya. Itu terminal 1 atau 2 tuh? 1 kayaknya. Jadi banyak kayak orang-orang nggak jelas itu naik berundak. Nah, ketika dia mencuri berita dilempar pakai
bintang tersebut. Bagaimana hakikatnya ya kita nggak tahu. Yang pasti Allah jadikan bintang-bintang ini rujuman lisyayatin. Dan yang ketiga untuk alamat. Biasa zaman dulu orang safar di malam hari nggak tahu arah, lihat mana? Lihat bintang. Ya pelaut di malam hari nggak tahu, lihat apa? Bintang. Ya, jadi di sini Allah bersumpah demi apa? Langit yang memiliki gugusan apa? Bintang-bintang. Jadi gugusan itu apa? Pos, manazil. Manazil itu pos. Jadi posnya ada berapa? 12. Dan setiap pos ini bulan dan bintang berbeda-beda waktu jalannya. Kalau bulan ya dari satu pos ke pos yang lain berapa lama? 2 hari ditambah sepertiga. Kurang lebih berarti 24 tambah 24 tambah 8. Nanti pindah lagi, pindah terus. Lebih pendek dia jaraknya. Ya makanya dia selesai gugusan 12 itu dalam 28 hari. Sisanya 2 harinya ngumpet ya. Sisanya 2 harinya apa? Ngumpet. Bisa ngumpet di 29 sampai 29 atau di 30. Bisa 2 hari, bisa sehari. Adapun matahari di setiap pos ini berapa lama berhentinya? 30 hari. Ya, makanya dia selesai muterinnya berjalan berapa lama? 12 bulan. Ya, dan setiap gugusan ini punya rasi memang. Ya, itu kan orang-orang belakangan saja atau orang-orang terdahulu saja menggambar-gambar. Dilihat, wah, ini rasi Aries nih, kayaknya ditarik ke sini, tarik sini, tarik sini. Kayak bentuk ini nih, ya udah kita namain ini. Pas lagi di bulan ini dilihat lagi, tarik sini, oh kayak beruang ini ya, dikasih nama rasi beruang. Apa beruang itu? Lupa namanya itu ya. Ditarik lagi sini kok kayak timbangan, oh ya udah kita kasih rasi apa namanya tadi, kalau timbangan apa? Sagittarius, Libra. Nah apa itu, orang Yunani punya dah tuh ya. Apa ya, padahal Nabi SAW kan nggak belajar perbintangan, nggak belajar astronomi, tapi kok tahu ya itu karena bukan dari Nabi SAW, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin yang menciptakan apa? Gugusan-gugusan tersebut. Ya, makanya indah sekali ya kalau bisa memperhatikan langit-langit yang begitu besar, yang begitu luas. Masya Allah. Bisa dipahami ya. Adapun tadi rasi-rasi itu memang ya ibaratnya dibuat karena ada yang mencolok kan. Ada bintang ini yang terlalu mencolok, akhirnya ditarik sini, tarik sini, tarik sini. Ya akhirnya keluarlah gambar ini, kasih nama. Gitu. Kalau sekarang lagi di rasi apa namanya? Capricorn, musim dingin, maka sering apa? Hujan. Dan ini sekali lagi ilmu astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi ini yang terlarang. Ya, babnya perdukunan. Babnya mempercayai nasibnya diramal oleh apa? Bintang-bintang. Begitu. Sudah amin ya. Nah itu sedikit aja karena juga baca-baca dikit aja, nggak ngerti juga ya, terlalu detail ilmu falak. Tapi minimal jadi maklumat lah bahwasanya ya matahari ini berjalan, bulan ini berjalan. Makanya banyak di Al-Quran yang menjadi poros itu bumi. Ya entahlah konspirasi apanya namanya. Ya apakah si matahari yang jadi pusat, mafhum, atau kasih bumi. Tapi banyak ayat menjelaskan yang berjalan itu apa? Matahari dan apa? Bulan. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama, yang terpenting bukan tahu siapa jadi poros. Yang terpenting adalah bagaimana melihat rapinya tatanan tata surya ini ya berputar, berporos pada orbitnya, ya tidak saling bertabrakan. Pasti ada yang ngatur. Ya, pasti ada yang tadbir, ya, yang mengurusinya, dan yang mengurusinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau lebih detail banyak baca aja ya. Banyak baca. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ya, wal yaumil mau'ud, dan atau demi hari, yaum hari al mau'ud yang dijanjikan, yaitu yaumul qiyamah, yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Hari tersebut menjadi hari perhitungan, menjadi hari pembalasan.
Nah, jadi mau'ud adalah apa? Hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud, demi syahid. Syahid di situ ditafsirkan dalam beberapa riwayat adalah hari Jumat. Wa masyhud hari Arafah. Walaupun ada tafsir yang lainnya. Ya, terkait dari buruj juga, yaitu kebanyakan tafsir dari mutaqaddimin seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, Tabari, mengartikan buruj adalah manazil. Ya, pos-pos berjalannya matahari dan bulan. Tapi ada juga yang mengartikan buruj itu qasr. Qasr itu istana. Ya, sebetulnya kalau dilihat memang kalau gugusan bintang semuanya disatukan itu indah bagaikan bangunan gitu. Jadi saking megahnya seakan-akan dia adalah apa? Qasr, bangunan yang tinggi. Makanya di Dubai apa di mana ada namanya Burj Khalifah ya. Karena dia bangunan tinggi megah. Ada juga yang mengartikan tafsirnya dia adalah pintu masuk langit. Jadi langit memiliki pintu-pintu yang bisa dimasuki. Al-muhim itu beberapa tafsiran dari kata apa? Al-Burj atau jamaknya Al-Buruj. Wa syahidin wa masyhud, dan demi syahid tadi apa tafsirnya? Hari Jumat. Wa masyhud, demi hari Arafah. Yang maksud di situ diterjemahkan hari Arafah. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ini isi dari sumpah. Biasa kan, misalkan kita nih pendekatan pemahaman aja, saya bersumpah. Isinya apa? Saya berkata jujur. Demi Allah, saya berkata jujur. Maka sumpahnya demi Allah. Isinya adalah saya berkata jujur. Nah, sekarang Allah bersumpah demi langit yang memiliki gugusan, demi hari yang dijanjikan yaitu yaumul qiyamah, tempat di mana manusia disidang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bainallah wa bainahu, antara Allah dengan dia. Laisa bainahuma turjuman, tidak ada antara keduanya penerjemah. Langsung Allah yang sidang. Ya, berdiri sebagaimana kemarin surat Al-Mutaffifin Allah katakan apa itu bunyinya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan siapa? Rabbul alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sendiri-sendiri, satu-satu. Nafsi, nafsi. Ya, ini dengan enaknya gampang aja, makanya berteman sama Habib. Ya, nanti kalau apa-apa panggil aja Bib. Bib, tolongin saya Bib. Dia kira apa nih ya? La haula wala quwwata. Makanya itu faedahnya berteman sama para habaib. Walaupun kita kurang, ya, tapi nanti di yaumul kiamat tinggal kita cari. Bib, tolong saya Bib. Ya, saya lagi pusing nih, lagi ditanya nih mau dimasukin ke neraka nih. Ya, sampai apa? Dengan sesumbar mengatakan panitia hari kiamat, panitia hari yaumul hisab dari kalangan siapa? Ya, Nasrul Afiyasa. Apa isi sumpahnya? Qutila ashabul ukhdud. Qutila bermakna lu'inu, dilaknat. Berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat? Ashabul ukhdud. Ashab artinya pemilik. Ya, ukhdud parit. Maksudnya orang yang menggali, membuat apa? Parit itu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, antara korelasi hubungan antara sumpah dengan isinya. Kan sumpahnya tentang tadi langit dan isinya. Kemudian apa? Hari pembalasan. Kemudian ada hari yang barokah, hari Jumat dan hari apa? Hari Arafah. Ya, diancam apa? Dikatakan sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh terlaknat ashabul ukhdud. Ya, ini untuk menunjukkan ya jangan macam-macam gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menguasai langit bumi, hari pembalasan dan seterusnya. Sedangkan kalian kecil. Kalau mau dibandingkan dengan langit, dengan gugusan-gugusannya, ya kalian itu seapa itu? Kok berani ingkar kepada Allah, berani ya membunuh orang-orang yang beriman? Maka kalian akan berhadapan dengan siapa? Rabbul alamin. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah dengan apa? Tadi langit, karena itu menunjukkan besar kan. Kalau kita sekarang di bumi ngelihat yang paling besar adalah apa? Ya langit.
Sedangkan apa yang kalian lakukan atau kalian sendiri itu kecil. Makanya apa? Jangan nanti, karena ashabul hudud ini ya kisah di mana seorang raja yang zalim membunuh orang-orang yang beriman. Bahkan dalam beberapa kisahnya ini tentang raja yang beragama Yahudi di Yaman. Kemudian dia mengetes orang-orang ya Nasrani, tapi Nasrani yang betul-betul di atas tauhid, supaya nggak ikut ajaran Nabi Isa, supaya ikut ajaran sama Yahud yang pertama, yang terdahulu. Tapi ketika mereka kokoh di atas keimanannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, raja murka bikin parit. Ya, lanjutannya paritnya an-nari dzatil waqud. Ya, an-nar ini badal dari ukhdud. Jadi ukhdud ini mengandung apa? Api, yang disebut nanti badal istimal. Ya, jadi di dalam ukhdud ini di dalamnya ada apa? Api. Dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Ya, jadi sampai diancamnya apa? Dilempar ke dalam parit berisi api yang ada kayu bakarnya. Itu keimanan dulu diujinya luar biasa. Sekarang apa keimanan kita diujinya dengan apa? Dengan jualan, dengan duit. Ya, ini diuji dengan nyawa nih. Ya, kalau dibunuh langsung, mungkin rasanya nggak terlalu apa? Nggak terlalu apa? Ya emang kayak pernah aja ya namanya. Coba bayangin nih, antara dibunuh langsung sama dibakar, kira-kira sakitan mana itu? Ya, bahkan ada kisahnya seorang ibu ya, ketika anaknya sudah mau dilempar, udah mau beriman nggak nih, atau mau kafir nggak, mau keluar nggak? Ya, waduh, mikir-mikir nih, yang mau dibakar apanya? Anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya ya dengan membuat anak kecil ini berbicara. Ya, ibaratnya ya Umi, jangan khawatir, jangan takut. Kaget ibunya, wah anak sekecil ini wah ya bisa berbicara. Makin kuatlah iman dia, nggak apa-apa dibakar. Ya, yang penting mempertahankan apa? Keimanan dia, ya mempertahankan tauhid dia. Ini kejadian ya, nanti mungkin bisa diperiksa lagi beberapa riwayatnya, tapi yang ada ini kejadiannya di Yaman gitu. Di suku Himyar ada seorang raja yang beragama apa? Yahud, ya ingin menguji atau menyuruh orang-orang yang Nasrani ini masuk ke dalam agama Yahudi. Akhirnya ketika menolak, dibuatlah apa? Parit. Ya, kira-kira kita ujiannya apa sekarang? Ada sampai dibakar? Ada Usama? Enggak. Disuruh apa ujiannya kira-kira? Dikucilkan atau diapain? Itu masih kecil, ujiannya masih apa? Masih ringan gitu. Ketimbang orang-orang terdahulu, ada yang dibelah kepalanya dari atas sampai bawahnya dibelah dua. Ada yang begini dan begini karena mempertahankan apa? Keimanannya. Masya Allah. Semoga Allah kokohkan iman kita. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka itu ashabul ukhdud yang membuat parit tadi, 'alaiha, di sini maksudnya di pinggiran ukhdud tadi, di sisi-sisinya. Qu'udun, apa qu'ud? Duduk menyaksikan. Tertawa dia, ya gembira dia. Nasrullah ya. Assalam. Bisa bayangkan nggak itu kengeriannya itu? Misalkan ada di zaman ini, ayo kalau nggak mau ikut ini, saya bakar. Ada kira-kira di Indonesia? Nggak ada ya? Ya masih. Oh melengos dong. Paling ujiannya dijauhin, melengos ya. Assalamualaikum. Dulu awal-awal fitnah itu lucu kan masuk anak ke masjid ya, karena telat masuknya kan, sholat udah selesai, dia mau keluar, ya udah selesai sholat, anak masuk, langsung dia balik kanan, langsung sholat sunnah, padahal dia mau pulang nih, tapi karena berpapasan sama anak, akhirnya dia balik badan, langsung Allahu Akbar, sholat sunnah, sampai segitunya ya. Nah itu karena ya memang dididiknya katanya Islam itu ya manhaj itu ternyata adalah
ikut komunitas gitu. Pokoknya kata ustadznya, ya saya ikuti. Sami'na wa ata'na. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla maqalat hadami katanya. Apabila telah berkata hadami, maka benarkanlah, karena sesungguhnya ucapan itu hanya miliknya hadami. Ya. Kirain akan bersatu, setelah pecah makin berantakan seperti kaca. Semakin bermutasi, semakin bermutasi. Ini kan menunjukkan ada yang rusak di bawah kan ini. Ada yang rusak di akarnya gitu. Nggak mungkin pohon yang bagus itu kalau akarnya bagus, ya terus acak-acakan daunnya. Justru akarnya yang sehat, akarnya yang kuat, ya akan bagus buahnya, akan bagus daunnya, akan bagus apa? Batangnya dan seterusnya. Makanya kalimat thayyibah dipermisalkan seperti apa? Syajarah thayyibah, itu. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kokoh, nggak akan berpindah-pindah, nggak akan ganti-ganti. Hari ini sama fulan, selek, pindah sama fulan, nggak taunya apa lagi, rujuk lagi ya. Nggak selesai-selesai nanti. Kasiannya siapa? Mad'u, kasiannya. Udah enak-enak di situ, pengennya anaknya sekolah di situ, ribut. Waduh, pusing nih, anak saya di mana ini? Ya, udah beli rumah di situ lagi, ribut. Ya. Akhirnya apa? Ya begitulah fitnah. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah satukan kalimat kita di atas kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika hum itu mereka ashabul ukhdud 'alaiha, di atasnya, bukan di atas api, berarti bukan di atas ukhdud, tapi di pinggirannya, itu di sisinya, qu'ud, duduk menyaksikan. Ya, dilempar satu, dilempar ini, dilempar dan seterusnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka ashabul ukhdud ala terhadap apa yang mereka kerjakan terhadap orang beriman. Orang beriman ini tadi yang Nasara tadi, karena disebutkan juga kejadian ini mungkin sekitar 50 atau 60 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya di Yaman. Ya, dan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan kepada orang-orang beriman syuhud. Syuhud artinya hudur, hadir, menyaksikan, melihat, menonton. Ya, sambil duduk nonton. Ya, kalau zaman sekarang kan nobar ya, dia menobarnya apa? Nobarnya ya menyiksa orang itu. Dan siksaannya bukan kaleng-kaleng, bikin parit besar dilempar di dalamnya. Paritnya berisi api. Ya. Orang kena api aja udah au ya. Ini api menggelegar, ada baraknya, ada ini, jatuh ke sana. Lihat bagaimana keimanan orang-orang terdahulu ya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujung-ujungnya apa sih kalau diuji? Hah? Mati kan? Ujungnya mati. Ujungnya apa? Mati. Maka kadang kematian lebih dirindukan gitu, supaya dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ma-nya manafi, karena di depannya ada ila. Nah, itu kaidah ya. Kalau ada ma di depannya ila, berarti dia nafi. Berarti tidaklah naqamu itu bisa menyiksa, menghukum, minhum dari orang-orang beriman, illa kecuali ayyuminu billahi, kecuali gara-gara apa? Iman kepada Allah. Bukan gara-gara mencuri, bukan gara-gara melakukan kriminal, bukan karena ini dan itu, tapi penyebab utamanya sehingga mereka disiksa, sehingga mereka dibunuh, ya dilempar kepada apa, diparit, gara-gara apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menariknya Allah tutup dengan nama Al-Aziz Al-Hamid. Ini menunjukkan juga bentuk ancaman. Ya, hati-hati dari mencelakakan orang-orang yang beriman. Hati-hati dari menyiksa orang-orang beriman. Karena Allah itu Aziz. Apa Aziz? Izzah, mulia, perkasa. Ya, tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup dengan Hamid, karena terkadang ketika perkasa kemudian nanti Allah mengazab, wah berarti Allah ya zalim, Allah begini. Tidak, Allah tepis dengan nama berikutnya Al-Hamid,
yaitu maha terpuji. Berarti apa? Segala perbuatan Allah walaupun menyiksa nanti orang-orang yang menyiksa kaum beriman, Allah tetap dipuji, Allah tetap disanjung, Allah subhanahu wa ta'ala tetap dihamid, yaitu dipuji. Walaupun menurut kita mungkin namanya misalkan kita nih melihat orang menyiksa, nah, kira-kira perasaan kita gimana? Ini orang kejam amat kan gitu ya. Oh, ini orang sangar banget. Ya, tapi untuk haknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun siksanya itu syadid, nanti disebutkan di sini siksanya Allah itu apa? Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azabnya Allah, siksanya Allah lasyadid. Tapi tetap Allah Al-Hamid, dipuji terhadap perbuatannya. Ya, karena pujian yang mutlak, pujian yang semua atau segala sesuatu hanya diberikan kepada Allah. Beda manusia, kadang dipuji gara-gara berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat jelek, kita puji dia? Nggak ada. Ya, kalau dikasih duit, masya Allah, susuk duit. Tapi giliran, wah payah ini. Nah, itu manusia. Tapi perbuatan Allah, sifatnya, namanya itu tetap disanjung. Walaupun mungkin menurut kita objeknya itu menyakitkan buat kita. Tapi yakinilah apa yang Allah perbuat kepada kita dari takdir yang mungkin itu jelek, ada hikmah di sana. Makanya ketika mendapatkan ujian ya atau musibah, kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah ya di setiap kondisi. Ya, tidak boleh mencela Allah, tidak boleh ya mencerca dan seterusnya, bahkan mendapatkan dosa. Makanya sekali lagi Allah tutup dengan nama Al-Aziz yang menunjukkan perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, Allah akan menjalankan hukumnya. Ya, tidak ada satupun yang apa ibaratnya ya tunggu dulu misalnya. Atau Allah izin dulu. Gimana nih? Karena ini banyak kesyirikan, saya mau turunkan azab. Sangat kata Allah. Apa kata walinya? Kata orang-orang ini, ya kalau menurunkan azab izin dulu sama-sama wali kutub. Ya, berarti kan Allah kalau mau berbuat minta ACC dulu sama manusia, sama makhluk. Ta'ala Allah amma yasifun, ta'ala Allah amma yusyrikun. Ya, makanya kadang ya ketika ada wali gila, kata dia itu disebabkan azabnya Allah dia yang tanggung. Ya, jadinya kalian aman-aman sentosa. Makanya banyak wali yang apa? Gila kata dia, karena dia sedang menanggung azab yang pedih, yang dahsyat dari Allah karena kasihan sama kalian. Ya pokoknya dongeng-dongeng laris manis. Nah, ini yang harus diberantas ini, yang harus diamen. Ya, diedukasi manusia bahwasanya Allah itu aziz, Allah itu perkasa, ya Allah maha mulia, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuat, Allah maha ya berat siksanya. Bahkan di sini disebutkan azabun alim, azabun syadid, azab yang pedih, azab yang dahsyat dan seterusnya. Tapi satu sisi Al-Hamid, Allah Subhanahu wa taala dipuji atas segala perbuatannya. Karena semua yang Allah lakukan pasti baik, pasti ada hikmah. Walaupun menurut kita objeknya adalah buruk, tapi pasti di belakangnya ada hikmah yang besar. Nah, Masya Allah, ini beberapa bagian dari apa? Tafsir dari surat Al-Buruj. Pahami Allah bersumpah demi langit tadi, demi hari pembalasan, hari Yaumul Qiyamah di mana manusia dihitung semua amalnya, demi hari Jumat, demi hari apa? Arafah. Betul-betul celaka, betul-betul musnah itu. Kutira itu dibunuh, ya, dilaknat oleh Allah, disiksa nanti. Siapa? Ashabul Ukhdud. Apa karakter Ashabul Ukhdud tadi? Ya, mencela, menghukum, menyiksa, membunuh orang-orang yang beriman. Karena apanya? Karena imannya. Bukan karena tendensi. Mungkin dia cekcok kemudian dibunuh, bukan itu gara-garanya. Ya, makanya nanti pembahasan mencela istihza, ketika mencela seorang alim, ya itu memang ditinjau hukumnya. Bisa jadi kufur, keluar dari Islam ketika dia mencela seorang alim tadi karena agamanya.
Tapi kalau tendensi mungkin si alim ini minjam duit kepada sama dia nggak dibalik-balikin, akhirnya dipencak-pencak. Nah, ustadz apa ini? Ya, nah itu jatuhnya bisa ya fasik dan seterusnya. Mafhum? Ya. Ini gara-garanya apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Intinya tidaklah mereka menyiksa melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang beriman kecuali penyebabnya adalah apa? Mereka beriman, mempertahankan tauhidnya, tidak mau masuk ajaran yang sudah dihapus oleh Injil. Saya ikut sekarang apa yang dibawa oleh Nabi Isa dari nilai-nilai tauhid. Tapi ketika mereka mempertahankan itu, akhirnya resikonya sampai dia dibunuh. Alhamdulillah ya. Tapi yakinilah, karena bisa jadi ujian kita sedikit kecil karena memang iman kita kecil. Karena Allah akan menguji sesuai kadar apanya? Kadar keimanannya. Semakin besar kadar keimanannya, ujiannya juga semakin besar. Ya, jadi jangan merasa aman. Alhamdulillah saya nggak ada ujian, lancar. Ya, hati-hati. Bisa jadi itu istidraj. Bisa jadi memang imannya apa? Tipis. Jadi diujinya juga apa? Sesuai kadar keimanan. Ya, makanya ujian yang paling besar adalah para anbiya. Kemudian al-amsalu fal-amsal. Semisalnya dan semisal. Ya, makanya lihat setelahnya Abu Bakar ujiannya luar biasa. Umar, Utsman, Ali, ya, dan seterusnya Imam Ahmad, Imam Bukhari. Ya, sampai hari ini ya orang diuji sesuai kadar apanya? Keimanan. Nah, itu tanda Allah sayang. Ya, beda kalau dia bermaksiat kemudian disiksa, diazab, ya, itu beda perkara. Sekarang kita berbicara tentang seorang yang beriman, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sunatullah ya. Tujuannya untuk melihat siapa yang jujur. Ya, siapa yang memang tulus. Pasti diuji. Kalau nggak diuji, ya nggak ketahuan. Ya, apalagi misalkan orang nambang di bawah, kan nggak jadi emas langsung. Tapi dibakar dulu, ditempa dulu, yang kotorannya dibakar lagi, dipukul lagi. Ya, akhirnya jadilah emas murni, besi yang kuat. Gara-gara apa? Tempaan. Ya, coba kalau nggak ditempa, nggak jadi emas, nggak jadi apa? Besi yang kuat. Makanya perlu ditempa. Dan tempaan ini, ujian ini, ya bukan untuk menjatuhkan, bukan. Kalau dia mau pikirkan, ini membuat dia jadi kuat, membuat dia jadi dewasa, membuat dia jadi ya ingat kepada Allah, membuat dia ya ingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah, ingat janji-janji Allah dan seterusnya. Banyak hikmah kenapa manusia yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cengeng, emang yang diuji lu doang kan? Kayaknya seakan-akan wah dunia ini berat sekali ya. Pernah nggak itu anak muda nih merasa gitu? Ya. Aduh, kayaknya cuman gua dah yang diuji dah. Ya, yang lain mah kayaknya baik-baik aja dah. Kayaknya cuman gua dah yang diuji dah. Ya. Dia kira kalau udah selesai ujian nggak ada lagi, ada. Ya bisa jadi ujiannya makin apa? Makin besar. Mungkin dulu dia ujiannya sama keluarganya, udah lulus, ya tingkat lagi sama keluarga besarnya, udah lulus sama masyarakatnya, sudah lulus sama ya satu kampung mungkin, terus ya semakin apa kuat keimanannya, ujiannya juga semakin apa semakin besar. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita kekokohan dan kekuatan untuk tetap menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga Islam kita sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Jadi zodiak itu penamaan aja ya, bukan untuk ngambil ramalan. Ya. Makanya nanti di kitab tauhid ada dua ilmu, ya astronomi dan astrologi. Yang dilarang itu yang perbintangan itu nujum, yang disebut dengan ilmu nujum. Ya. Cukup, ada yang bertanyakan? Nah, nanti kalau bulan keluar atau melihat tuh biasanya di sebelah kanan, agak kanan sini, rasi apa itu?
cocokin di internet rasi, coba ketik rasi Capricorn, nah ntar ada bentuknya tuh. Kalau cerah, kalau nggak cerah mah ya nggak kelihatan. Coba nanti lihat di luar banyak bintang nggak? Kamu sering lihat bintang nggak? Kalau malam-malam kelihatan. Jam berapa? Biasanya habis jam 10. Masa? Ya, berarti ustadznya aja yang jarang lihat bulan ini, yang jarang lihat apa langit. Dulu lagi kecil sering banget ngeliat bintang banyak. Sekarang udah nggak perhatian. Nah, cukup ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.